Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan panjang 297 km. Sungai ini memiliki nilai sejarah, ekonomi, dan sosial yang penting dari hulu ke hilir bagi masyarakat sekitarnya. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di sekitar Das Citarum, terjadi eksploitasi ruang, perubahan iklim, pencemaran sumber daya air, dan alih fungsi lahan, yang mengakibatkan Sungai Citarum menjadi salah satu sungai yang memiliki tingkat pencemaran tertinggi di dunia. Ketercemaran tersebut berdampak pada kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tekad dan semangat memperbaiki lingkungan mendorong sebuah pergerakan hingga lahirlah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai. Untuk mencapai Citarum Harum, tahun 2021 telah disusun perubahan peraturan gubernur yang menghasilkan rencana aksi yang berdasarkan 3 arah kebijakan yang membentuk 5 strategi dan terbentuk 12 program strategis. Penanganan lahan kritis. Penanganan lahan kritis yang difokuskan pada lahan yang berstatus kritis dan sangat kritis dengan cara menanam pohon, pembuatan dam, sumur resapan, dan terasering. Penanganan limbah industri. Penanganan limbah industri dilakukan secara terpadu oleh masing-masing industri dengan mengoptimalkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Penanganan limbah peternakan. Strategi penanganan limbah peternakan dengan cara mensosialisasikan penanganan limbah ternak, pembuatan pipa gendong, dan pembuatan IPAL komunal. Penanganan limbah domestik. Akses sanitasi yang layak untuk mengubah perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan. Pengelolaan sampah. Penanganan sampah rumah tangga yang tujuan utamanya adalah menangani sampah yang belum terkelola dengan tuntas, agar sampah dapat terkelola dengan baik. Penanganan keramba jaring apung. Mengembalikan fungsi waduk menjadi sumber air baku, irigasi, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan pengendali banjir, serta budidaya ikan air tawar yang ramah lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang. Membatasi dan mengendalikan perizinan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung beserta pemulihan daya dukung daerah aliran Sungai Citarum. Penegakan hukum. Penegakan hukum tentang lingkungan hidup terhadap perusahaan yang membuang limbah dan bangunan liar di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum. Pengelolaan sumber daya air dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya air sebagai strategi untuk menanggulangi banjir Sungai Citarum secara bertahap, sehingga dapat mereduksi banjir, baik dari segi luasan, durasi, dan tinggi genangan di wilayah Sungai Citarum, serta melakukan pengembangan Sungai Citarum menjadi destinasi wisata Jawa Barat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Edukasi terhadap masyarakat yang dapat mengubah kesadaran dan perilaku, serta melibatkan komunitas dan perguruan tinggi agar terlibat aktif dalam mendukung PHBS di Das Citarum. Riset dan pengembangan. Penyusunan riset dan kajian yang dimanfaatkan untuk mempercepat program penanganan PPK Das Citarum. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat. Command Center Satgas Citarum sebagai wadah untuk mengintegrasikan data dan pemantauan di lapangan dan menjadi pusat koordinasi semua stakeholder yang terlibat, serta pelaksanaan kampanye secara konsisten sehingga dapat meningkatkan kesadaran publik dan perilaku masyarakat. Dengan menerapkan model sinergitas pentahelix yang melibatkan media, community, government, academic and business, dan juga keterlibatan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki peran besar
dalam pengkondisian masyarakat, perangkat desa, dan pelaku usaha, serta mendorong percepatan akselerasi program Citarum Harum. Tak terasa 4 tahun sudah berlalu. Citarum mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kolaborasi yang digalang mulai menampakkan hasilnya. Di akhir tahun 2021, statusnya yang semula cemar berat menjadi cemar ringan. Sebelum ada Citarum Harum nggak ada pengalaman menarik lah. Dari segi sampah kita tiap melihat ke kali sampah lagi gitu. Tapi setelah ada kegiatan Citarum Harum yang sering memantau lah perkembangan sampah di kali, alhamdulillah sekarang tidak terlalu, masa lalu itu nggak seperti itulah, udah agak bersih. Yang paling saya ingat sebelum ada Citarum Harum itu, kalau misalkan banjir itu airnya hitam sama bau. Sungai Citarum merupakan karunia ilahi yang begitu besar, telah mewarnai peradaban dan sejarah Jawa Barat dan bangsa ini. Dengan revitalisasi besar-besaran, sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama, insya Allah Sungai Citarum bisa kembali pulih dan dapat memancar secara positif sebagai sumber kehidupan kita. Semoga alam semesta selalu memberi bahagia. Citarum terjaga untuk kita.